Dewasa bukan tentang usia, tapi tentang sikap. Semua orang bisa tua, tapi belum tentu bisa dewasa. Belajarlah dari setiap kesalahan, bukan malah lari dari kesalahan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Diceritakan bahwa polisi sudah bertahun-tahun mencari bos gembong narkoboy yang melakukan ritual haus darah. Tidak ada satupun yang pernah melihat wajahnya. Yang mereka tahu, penjahat ini dikenal sebagai Santo. Di sebuah lokasi, seorang anak kecil sedang bermain di dalam mobil diantar seorang pria. Tiba-tiba, dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Milan, seorang detektif kepolisian Spanyol yang tiba di TKP. Cristobal Nilo Martinez adalah korban penembakan dan pembakaran yang terlibat kasus perdagangan orang, narkoboy hingga perampokan bersenjata yang sedang menunggu persidangan. Mobil korban diketahui atas nama rekannya yang bernama Maria. Pengakuan Maria, mobil tersebut dibawa suaminya setengah jam lebih awal dengan putra mereka yang bernama Mario. Kasus yang sama pernah menimpa gembong lain yang bernama Cince, meski untungnya dia selamat. Yang jelas, motor yang digunakan pelaku sama-sama berwarna merah. Kepala kepolisian menugaskan Susi untuk mengecek riwayat panggilan dari ponsel korban. Namun ternyata Milan punya ponsel lain yang disimpan di dalam mobilnya. Apa sebenarnya yang dirahasiakan polisi ini? Di sebuah penjara, Milan meminta informasi dari seorang mantan gembong yang bernama Ronaldo yang menyebut Cince itu lebih kuat. Dan karena itu, para bajingan gagal membunuhnya. Milan ingin tahu siapakah para pengendara motor itu termasuk dalang yang memerintahkan mereka. Dan kenapa juga mereka membawa bocah itu. Tidak mau memberitahu siapa mereka, Ronaldo menyebut Milan sebagai polisi kotor yang menerima suap darinya. Setelah diancam, barulah dia menyebut pelaku berasal dari Norwegia. Scene berpindah ke Brazil. Polisi Brazil di sana menemukan potongan jasad bocah yang tewas akibat dipenggal lalu dimutilasi kemudian isi otaknya dikeluarkan. Gaya psikoplok ini disebut sebagai ciri khasnya Santo. Polisi federal dari Brazil yang bernama agen khusus Cardona ditugaskan menangani kasus tersebut. Tak tanggung-tanggung, identitas Cardona yang belum dikenal juga oleh unit divisi narkoboy akan menyamar ke dalam organisasinya Santo. Singkat cerita, sebuah pesawat menurunkan puluhan paket narkoboy. Karena Cardona menggunakan alat telekomunikasi, tim kepolisian mendengar narkoboy itu akan dikirim ke sebuah lokasi. Ditanya apakah dia mengenal Santo, pria ini menunjukkan kelopak matanya di sayat tanda silang sebagai simbol tidak ada yang bisa melihatnya. Tiba-tiba, tim mendapat informasi penyamaran Cardona telah bocor, dan karena itu operasi harus dihentikan. Tim federal menghentikan mobil pelaku. Merasa punya ilmu menghilangkan diri, pria ini malah menantang polisi. Dan akhirnya timah panas menembus tubuhnya. Cardona ikut menjadi sasaran karena polisi di lapangan ini tidak tahu jika Cardona agen yang sedang menyamar. Setelah menyusuri hutan, Cardona mencegat mobil yang melintas. Kembali ke Madrid, Milan yang sedang lari pagi merasa sedang diintai dua pria tidak dikenal. Dia mengajak putrinya Lucia untuk makan siang. Tiba-tiba Milan melihat tayangan berita bahwa Ronaldo ditikam sesama napi yang diduga diperintahkan oleh geng asing.
Entah apa isinya, setelah kejadian tersebut, Milan menyembunyikan sesuatu yang belum terungkap apa isinya. Cardona terlihat mengunjungi rumah kekasihnya, dan setelah itu mereka pun celepon. Kembali ke tim federal Brazil, mereka mendengar suara telepon dari kekasih Santo yang bernama Barbara yang ketakutan akan dibunuh. Meski sudah diperingatkan ini bisa jadi jebakan, tim pasukan khusus federal ini akan tetap meluncur ke lokasi. É uma armadilha. Tiba di lokasi, Cardona hampir saja terjatuh. Tudo vazio. Beberapa anggota gembongnya Santo yang hendak menyeberang lebih dulu ditembak mati. Tim berhasil menyelamatkan Barbara yang hampir saja mati digantung. Baku tembak pun kembali terjadi. Saat interogasi berlangsung, pengakuan Barbara serasa tidak masuk akal. Meski dia kekasihnya Santo yang sudah lebih dari 3 tahun, namun dia mengaku tidak tahu wajahnya. Dia menyebut Santo punya perjanjian dengan Iku yang meminta tumbal kematian agar dia dibebaskan dari musuhnya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Santo ingin membunuh Barbara juga? Tidak mau menjawab, Barbara justru menyebut Cardona tidak akan dimaafkan. Kembali ke Susi yang memberitahu Milan bahwa Martinez si korban menerima telepon dari dekat rumahnya Milan. Begitupun dengan korban Ronaldo yang sering dihubungi dari area yang sama. Susi menduga Milan punya informan rahasia namun tidak mau memberitahunya. Milan dan tim mendapat berkas tentang sosok Santo, gembong narkoboy sekaligus pimpinan sekte berbahaya yang sedang diburu polisi Brazil. Dia terdeteksi keluar dari Brazil menuju Madrid di hari ini. Masalahnya, polisi kesulitan mendeteksi wajah dan identitas Santo yang sebenarnya. Kembali ke rumah kekasihnya, Cardona menemukannya sudah tidak bernyawa dengan cara keji yang dilakukan Santo. Cardona tidak kuasa menahan kesedihannya, tapi dia tetap fokus bekerja, mengawal Barbara menggunakan mobil lapis baja. Dalam perjalanan, tiba-tiba konvoi mereka diserang. Terdengar baku tembak di luar sana. Dan untungnya, tim kepolisian berhasil mengendalikan situasi. Ternyata Cardona ditugaskan untuk mengawal Barbara menuju Spanyol, tapi lebih dulu ke Uruguay untuk mengganti paspor. Kembali ke Milan dan Susi yang mendatangi rumah seorang pria bernama Samuel yang terdeteksi membeli motor 1000 cc sebanyak 2 kali dengan warna merah yang sama. Milan langsung memburu Samuel yang mencoba kabur. Dia mengaku Olin Hansen yang memberinya uang untuk membeli motor tersebut. Milan menyuruhnya merahasiakan nama itu meski kepada polisi lain. Sementara itu, Susi menemukan ponselnya si Samuel yang dilempar ke dalam got. Tim kembali bergerak ke sebuah lokasi dari hasil peretasan ponselnya. Di gudang ini, mereka menemukan kaos penuh darah yang digunakan si bocil Mario, termasuk sisa-sisa tulang manusia. Masuk ke dalam ruang bawah tanah. Milan menemukan seorang pria yang menyebut nama Barbara. Siapakah pria berjembros ini? Ternyata pria yang diselamatkan oleh Milan itu adalah Cardona. Dalam kelopak matanya terlihat sayatan dengan simbol X. Apabila polisi tidak mencegahnya, Cardona bisa saja mati bunuh diri.
Setelah kondisinya mulai membaik, Cardona menyebutkan identitasnya sebagai polisi federal Brazil di unit kejahatan terorganisir. Dia menggunakan identitas palsu saat masuk ke Spanyol untuk mencegah kebocoran. Ternyata sudah 6 bulan lamanya, Cardona menghilang sejak dia membawa Barbara ke negara ini. Ditanya keberadaan Barbara, Cardona mengaku tidak tahu. Susi terkejut karena Milan menunjukkan foto 2 orang warga Norwegia yang dia sendiri tidak tahu. Terkait dengan tulisan dinding yang dibuat dengan darah, Cardona menyebut itu perayaan 300 tahun lalu bahwa raja akan menumbalkan budak, hewan, wanita, dan anak-anak, lalu meminum darah mereka untuk memenangkan perang. Maria tidak kuasa menahan kesedihannya ketika Milan membeberkan temuannya di gudang tersebut. Si Cince pun yang hampir menjadi korban berada di rumah ini. Ternyata Milan punya hubungan pribadi dengan Maria yang kehilangan anaknya Mario. Cardona kini akan bekerja sama dengan kepolisian Spanyol. Di rumah inilah dia melakukan ritual penyembuhan diri untuk mengusir iblis Santo yang merasuki tubuhnya. Susi akhirnya melaporkan kepada atasannya bahwa sumber panggilan terhadap korban gembong itu selalu berasal dari dekat rumahnya Milan. Tapi dia tidak setuju jika harus menyadap ponsel rekannya itu. Dalam kiprahnya, Santo menggunakan simbol ular yang dibentuk huruf S. Seperti 6 ton narkoba yang dikirimnya dari Brazil berhasil ditangkap polisi Indonesia. Foto ini dengan 6 kainan dari Salvador diduga sebagai wajah Santo yang dulu sebelum melakukan operasi plastik. Dan kini Santo diduga sudah berada di Madrid. Sosok Barbara sendiri diketahui sebagai dokter yang lahir di Portugal dan belajar di Madrid. Lama berada di Brazil, pernah ditangkap 8 kali terkait narkoboy. Dan sidik jarinya ditemukan di gudang tempat Cardona disekap. Meski sempat terekam kamera CCTV, namun wajah Santo tidak terlihat seakan dia sudah tahu letak kamera. Melakukan komunikasi jarak jauh dengan rekannya Paulo, agen khusus federal ini tidak bisa mengingat kembali kapan terakhir kalinya dia bersama Barbara. Cardona tidak mengerti kenapa Santo bisa mendeteksi keberadaannya. Secara pribadi, Cardona punya dendam tersendiri atas kematian kekasihnya Vera. Kala itu, Cardona menyamar untuk menjadi pengedar narkoboy dalam organisasinya Santo. Permintaannya diterima Barbara sebagai tangan kanannya gembong narkoboy. Setelah misi penyelamatannya, Cardona dan Barbara tiba di Madrid. Tinggal di rumah temannya yang bernama Celso, Barbara berterima kasih kepada Cardona karena telah membawanya. Tapi Cardona tidak mau memberitahu kemana tujuan selanjutnya. Meski Santo hampir membunuhnya, Barbara menyebut jika bukan karena dia, aku sudah mati. Terlihat Celso seperti mengirimkan pesan kepada seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan. Saat mereka tertidur, tiba-tiba Cardona dan Barbara dibawa pergi kelompok bersenjata. Dia dipukuli dan dihajar habis-habisan oleh mereka. Tidak merahasiakan seperti prasangka Susi sebelumnya, Milan membeberkan identitas 2 orang Norwegia yang diduga sebagai pembunuh bayaran yang menggunakan motor. Salah satunya yang bernama Olin Hansen yang diduga bekerja untuk Santo. Di waktu yang sama, tim forensik sedang mengecek motor kedua yang digunakan pelaku. Milan menghubungi mantan istrinya yang kebetulan tim forensik. Namun tiba-tiba setelah kejadian tersebut, Milan meminta bantuannya untuk menelusuri orang Norwegia itu. Kunci hotel diterima Milan yang ditemukan di TKP.
Datang ke hotel, resepsionis memberikan salinan KTP pria botak bernama Rode. Setelah ditelusuri, Milan menemukan lokasi tempat mereka menginap. Milan segera menghubungi Susi untuk minta bantuan. Namun tiba-tiba, Milan berusaha menghindari kejaran para pembunuh yang berjumlah 3 orang. Akhirnya dia bisa bernafas lega. Susi mengantar Cardona ke bandara sambil memberinya penawaran untuk bergabung dengan timnya. Terungkap di sini, saat Cardona sedang terlelap tidur, diam-diam Barbara mengirimkan pesan kepada seseorang bahwa dia sedang berada di Madrid. Apakah pesan tersebut ditujukan kepada Santo? Inilah sosok Kainan yang sebelumnya diduga tim polisi Spanyol sebagai Santo. Dalam penyamarannya, saat itu Cardona bekerja sebagai tukang panggulnya kartel Narkoboy. Pertanyaan Cardona kepada Barbara tentang sosok Santo kembali tidak mendapat jawaban. Si Kainan bertindak arogan kepada anak buahnya, bahkan berani menodongkan senjata kepada Barbara. Akibatnya, dia diikat oleh anak buahnya sendiri. Pria tua berambut putih menugaskan Cardona untuk menembak mati si Kainan atas perintah Opay. Pasar adalah tempat Cardona memberikan informasi update organisasi Santo kepada rekannya. Faktanya, 100 kilo narkoboy dipasarkan tiap harinya. Untuk mengetahui wajah aslinya Santo, agen khusus federal ini minta waktu. Dia menghubungi Cince. Ternyata selama ini Milan berkomplot dengan pengedar narkoboy itu. Pelaku diburu setelah menyerang petugas garda sipil. Namun tiba-tiba pembunuh ini akhirnya ditangkap. Dari kelopak matanya ditemukan simbol yang sama. Informasi ini Susi dapatkan dari temannya Natalia yang bekerja di markas garda sipil. Tapi tim polisi Spanyol tidak bisa menginterogasinya dulu. Dalam berkasnya itu, diam-diam Susi mendapatkan informasi akan dilakukan penggeledahan di rumah tersangka. Singkat cerita, Milan dan Susi datang menemui Cardona untuk menunjukkan foto pelaku. Faktanya, ditemukan 200 kilo narkoboy di dalam mobilnya dengan simbol ular. Datang ke TKP, pelaku terkejut dan berontak saat melihat Cardona. Tapi Cardona mengaku lupa bagaimana dia bisa mengenalnya. Saat tim pergi, di luar dugaan, tersangka memilih lompat bunuh diri. Tim bertanya pada Cardona apa sebenarnya tujuan Santo datang ke Spanyol. Cardona menduga karena tempat ini wilayah pemasaran narkoboynya termasuk semua Eropa. Ditanya tentang foto Kainan, dipastikan dia bukanlah Santo karena Cardona sudah membunuhnya. Di malam hari, Cardona memutuskan untuk datang ke gudang tempat dia disekap. Ternyata kala itu Cardona tidak sendiri tapi ditemani Barbara. Dia menyebut Santo datang ke Madrid untuk menemui gurunya yang disebut Opay, yang artinya ayah. Barbara juga mengaku dirinya yang memberitahu lokasi mereka karena Santo mengetahui segalanya. Di tempat ini juga kelopak matanya disayat, termasuk si bocah Mario, anaknya Maria. Puluhan orang dipaksa menyembah dan mengabdi aliran sesat. Selanjutnya diceritakan kisah Milan 6 bulan sebelumnya. Saat itu Milan yang menjadi polisi kotornya gembong mendapat jatah suap dari Martinez. Sebagian uang itu diberikan kepada polisi bandara agar barang haramnya lolos. Milan juga yang sering menghubungi Ronaldo di dalam penjara. Dan faktanya Ronaldo adalah anak buahnya Martinez. Yang mengejutkan, Milan menjalin hubungan terlarang dengan istri Martinez, yaitu Maria. Perselingkuhan mereka rupanya dilihat oleh Mario.
Karena mobil pribadinya tergores, Martinez bertanya kepada anaknya. Setelah mengetahui istrinya selingkuh, Martinez segera membawa pergi Mario. Terungkap seperti yang diperlihatkan di scene awal. Ibu Kapolres memberitahu Susi bahwa Milan sedang diselidiki provos karena mengancam pelaku yang membeli motor para tersangka. Singkat cerita, dua polisi ini tiba di lokasi untuk menelusuri jejak pelaku. Milan meluapkan kemarahannya kepada Cince melalui sambungan telepon karena tidak mau mengurus bandara lagi. Ternyata tempat ini lokasi gembong narkoboy menguburkan puluhan jasad korbannya. Yang membuat tim kepolisian murka karena kebanyakan dari korban ini masih anak-anak. Cardona mengaku menjauhkan Barbara dari Santo karena dia tahu segalanya. Tiba-tiba Cardona mendapat kiriman surat dan kalung miliknya. Dan inilah Barbara yang dibawa ke sebuah lokasi dengan mulut dilakban. Film kembali flashback 2 tahun sebelumnya. Di dalam sebuah kereta, Milan sedang memburu tersangka kasus pemerkosaan. Tersangka akhirnya berhasil ditangkap. Saat dibawa ke mobil, rekannya melarang menyalakan Utbray. Dia putuskan untuk menyalakan di luar mobil. Namun tiba-tiba ternyata pelaku merebut senjata rekannya hingga meletus, lalu pelaku bunuh diri. Karena kejadian yang menewaskan rekannya itu, psikologis Milan terganggu. No veo al violador en el tren. No funciona el comunicador. Hay otra cosa más que no hiciste. Dia tidak bisa lepas dari Utbray, bahkan sampai kecanduan narkoboy dan cewek-cewek PS Koi. Dalam setiap penggerebegannya, Milan selalu merampas narkoboy untuk dia konsumsi. Tindakan buruknya makin tidak terkendali, merusak hidupnya sendiri termasuk hubungan dengan istrinya. Setiap kali butuh barang haram tersebut, pengedar ecek-ecek menjadi sasaran pertamanya, lalu naik ke pengedar menengah, hingga sampailah kepada gembongnya. Di dalam klub malam inilah Milan pertama kalinya bertemu dengan si Ronaldo. Awalnya Ronaldo akan dieksekusi mati karena merusak jiwa dan raganya. Tapi penawaran Ronaldo agar Milan bekerja untuknya dengan imbalan yang besar membuat polisi ini tergiur. Kembali ke hari ini, Milan dan tim mengawasi sebuah mobil mencurigakan yang membawa seseorang. Sementara itu perkenalan Cardona dan Vera dimulai saat keponakannya menjadi korban kebejatan Santo. Kakak Vera yang bernama Yanela sangat terpukul, sampai kondisinya ikut memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Peristiwa inilah yang memacu Cardona untuk mengungkap Santo yang disebut dalang dari pembunuhan kejam mengambil otaknya anak-anak. Luis Freitas, carinha bonita. Selama menyamar di dalam organisasi kartelnya Santo, agen khusus federal ini menaklukkan dulu Barbara di atas ranjang. Diam-diam menelusuri markas ini, Cardona menemukan kerangka manusia. Namun tiba-tiba singkat cerita, markas kartel narkoboy ini dibakar habis. Bentuk pembalasan Cardona dan para pekerja. Tapi dia dilarang menyentuh Barbara karena milik si Santo yang masih saja menjadi misteri. Kembali ke scene awal, setelah diburu polisi yang tidak tahu Cardona sedang menyamar, dia mendatangi markasnya tim untuk meluapkan kemarahannya karena ditembaki. Amarahnya reda setelah Luis menjelaskan semuanya. Cardona fez ótimo. Kembali ke saat ini, ternyata berbekal surat yang dikirimkan kepadanya, Cardona menemukan Barbara di dalam mobil itu. Barbara memberikan sebuah flashdisk sebelum pada akhirnya mereka berdua kembali ditangkap polisi Spanyol.
Dalam keterangannya, Cardona menduga orang yang mengirim surat tersebut adalah Santo. Bukan polisi yang mengejar Santo, namun sebaliknya. Milan tidak bisa berkelak karena Provos menemukan beberapa gepok uang yang disembunyikan di dalam rumahnya. Di dalam flashdisk itu berisi ritual persembahan tumbal manusia yang dilakukan para pengikutnya Santo. Kisah hidup Barbara sampai terjerumus dalam gembong narkoboy terungkap di sini. Terjebak dalam gemerlapnya dunia, Barbara membunuh pria yang dikencaninya hingga akhirnya dijebloskan ke dalam penjara Brazil. Mental dan psikologisnya makin jatuh karena di dalam penjara ini dipenuhi dengan para pemakai ganjo. Keluar dari penjara, hidupnya makin hancur karena terjebak dalam perang antar gangster. Quer morrer? Tem a boca mole, galera. Pada akhirnya, dia memilih bergabung dengan kartelnya Santo, sosok yang mereka sebut sebagai ayah. Kini, Milan bertanya kepada Barbara apa saja yang dia lakukan selama bergabung dengan gembong narkoboy dan di manakah Santo berada. Tidak mau menjawab, Barbara menyebut tidak ada gunanya mencari karena dia tidak akan menemukannya. Saat polisi hendak menjemput Cardona, tiba-tiba ternyata mereka para pembunuh dari Norwegia yang hampir membunuh Milan juga. Cardona bersembunyi di sebuah basement. Dan ternyata dalam bayangannya, si Mario muncul di situ. Masuk ke dalam gereja, Cardona tertidur hingga dibangunkan oleh pendeta. Hola. Você não pode me perdoar. Menyusup ke dalam rumah sakit, Cardona melumpuhkan polisi untuk membebaskan Barbara. Setelah itu, mereka bersembunyi di dalam sebuah gudang. Levaram mais 6 meninos. Onde que você estava esse tempo todo? Tercatat 6 anak lagi yang menjadi korban penculikan. Barbara hendak bunuh diri karena dia merasa Santo mengorbankan orang tidak bersalah untuk menyelamatkan mereka berdua. Tapi Cardona mencegahnya. Ternyata tim Provos memiliki rekaman saat Milan dihubungi Cince untuk mengurus jalur pasokan dari bandara. Rupanya di dalam mobil Milan terdapat alat penyadap. Tapi Milan membela diri karena dalam rekaman itu dia menolak kerjasama dengan si gembong. Terkait cek yang ditemukan di rumahnya, Milan mengaku tidak tahu ada cek di sana karena dia yakin dirinya dijebak. Interogasi dihentikan karena putri Milan dilarikan ke rumah sakit akibat mengonsumsi narkoboy dengan pacarnya. ¿Se pagó? No me lo vas a contar. Con un cuchillo de cocina. Giliran Susi yang diinterogasi petugas Provos terkait dugaan suap yang dilakukan Milan. Nada. Susi menyelidiki rekaman CCTV yang memperlihatkan pelarian Cardona dan Barbara. Dari komputer toko yang mereka gunakan, Susi memperoleh lokasi stasiun kereta api San Miguel yang diduga tujuan mereka. Datang ke lokasi, Susi berbagi tugas dengan tim untuk menelusuri setiap gerbong kereta api. Dia berhasil menemukan Barbara, namun Cardona menodongnya dari belakang. Mereka berhasil kabur setelah melepaskan timah panas di rompi anti peluru rekannya. Milan meluapkan emosinya kepada pacar Lucia. Pulang ke rumah, Milan ditodong oleh Cardona. Dia memaksa polisi Spanyol ini menyelidiki setiap gerbong di stasiun San Miguel. Itu karena Barbara merasa yakin Santo menyekap anak-anak di sana. Masalahnya, Milan diskors dari kepolisian tidak bisa berbuat banyak.
Tim kepolisian mendapat telepon dari seseorang yang mengaku menyekap anak kecil di Las Golonos. Padahal Milan berharap atasannya mengirim pasukan ke San Miguel. Singkat cerita, tim kepolisian sudah mengepung lokasi ini. Sementara itu, Barbara terlihat sedang melakukan ritual sesat untuk mengendalikan seseorang. Que o mestre me traga a força do fogo. Satu polisi menjadi korban setelah coba mendekat. Di sisi lain, Susi dan tim yang masuk dari pintu belakang menemukan beberapa korban. Pelaku mengikat leher si anak. Sabemos que tú no eres santo. Ternyata pelaku nekat melepaskan tembakan hingga polisi menghabisinya. Di luar dugaan, kepala polisi lah yang menjadi korban. Siapakah Barbara sebenarnya? Terlihat gerak-gerik Paulo mencurigakan, tidak ingin Luis melihat ponselnya. Rupanya disinilah puluhan bocah disekap untuk dijadikan tumbalnya Santo. Setelah Susi meninggalkan acara pemakaman bosnya, Milan meminta dia mengecek San Miguel, tempat anak-anak itu disembunyikan. Susi menolak karena kini Milan dalam pengawasan propos. Sambil mengecek keadaan putrinya, Milan meminta obat tetes mata kepada Rivera. Dari informasi yang Maria katakan, ternyata Cince yang melaporkan Milan kepada atasannya sampai rumahnya digeledah. Maria hanya ingin tahu siapa yang telah membunuh anaknya. Meski sudah tahu, Milan tidak mau mengatakannya karena dia tidak mau Maria celaka atau berakhir di penjara. Paulo datang ke Madrid untuk membantu Cardona menemukan Santo. Por que você veio, Paulo? Pra te ver. Eu tô muito perto, santo. Tiba-tiba Barbara muncul, menyebut Paulo sebagai pengkhianat. Por que você não me disse que ela estava aqui? Como assim, perdão? Cardona meluapkan kemarahannya setelah mengetahui temannya ini yang memberitahu lokasi Vera. Ternyata Barbara sendiri sudah mengetahui bahwa Cardona adalah polisi. E nunca me falam que é polícia. O santo. Quer me salvar. Singkat cerita, Cardona dan Paulo membuntuti Barbara menuju San Miguel, dijemput sebuah mobil. Cince membawa Maria ke sebuah lokasi. Di sini, Maria meluapkan kemarahannya karena gembong narkoba ini telah mengadukan Milan. Padahal polisi itu satu-satunya orang dalam mereka. Aunque tú creas que no, el jefe ahora soy yo. Saat Cince sedang mengisi bensin, tiba-tiba tersulut emosi, Milan menelusuri pemasok narkoboy dengan simbol S dari seorang pengedar. Tapi akibatnya Milan dipukuli para pengedar lainnya sampai dia menemukan penjahat dengan simbol X di matanya. Tim kepolisian tiba di TKP. Rivera menemukan ponsel Maria yang berdering dengan nama Milan di dalamnya. Tak berselang lama, Milan diculik oleh komplotan pembunuh Norwegia. Buenas noches. La víctima declaró en comisaría que un ciudadano... Ponsel itu Rivera serahkan kepada Maria yang melihat tajam ke arah Rivera karena ada miss call dari Milan. Informasi yang mereka dapatkan, jasad Cince ditemukan di lokasi lain dengan modus yang sama, dibunuh lalu dibakar. Montaron la droga a la furgoneta. Y llama a gasolineras, sales de servicio, centros comerciales. Pulang ke rumah, Rivera baru menyadari putrinya telah pergi dari rumah. Ternyata dia pergi bersama pacarnya, lalu membuat video lelucon meminta dikirim uang. Sementara itu, Milan disekap oleh Barbara dan antek-anteknya di ruang bawah tanah. Milan sampai tidak sadarkan diri setelah diberi minuman. Ya estamos aquí. Cardona dan Paulo datang ke lokasi ini.
Terlihat Milan sedang disiksa oleh mereka. Naas bagi Paulo yang ditembak mati oleh para pembunuhnya Santo. Sedangkan Cardona sendiri ditangkap hidup-hidup. Di tempat inilah para anak disekap. Puluhan orang lainnya dipersiapkan sebagai tumbal. Tidak ada Santo, tapi si Barbara yang meminum darah mereka. Cardona tidak bisa melawan, merasa tertipu karena Barbara lah yang selama ini dia cari. Di waktu yang sama, Susi dan rekannya menemukan lokasi para korban. Rekannya hampir mati jika dia tidak menyelamatkannya. Milan dipaksa memenggal kepala bocil, tapi untungnya Susi berhasil menemukan 5 anak lainnya. Sedangkan Milan dan Cardona menciduk Barbara yang tidak bisa kabur lagi. Mereka baru menyadari Barbara adalah Santo. Milan ingin membunuhnya namun dicegah oleh Cardona yang terlalu sayang. Dia dan antek-anteknya berhasil kabur. Singkat cerita, Milan baru sadarkan diri setelah berada di rumah sakit. Susi pun mengatakan bahwa Cardona telah menghilang. Dan kini Barbara menyekap Lucy. Oke guys, seperti biasa karena ini film baru, jadi sayangnya season kedua film ini belum dirilis. Jadi sampai di sini saya akhiri saja. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.